Saya Wahidah Akmal MPDI, Kepala Sekolah SD Negeri 105332, Sei Blume, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai ruhnya kurikulum merdeka harus dilaksanakan oleh seluruh guru dan siswa. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran akan terakomodir dengan baik. Namun, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa harus dibiasakan untuk mandiri. Pembiasaan pembelajaran berdiferensiasi ini kami sebut strategi peran berdiri sendiri. Strategi ini diharapkan akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mandiri dan merdeka belajar. Apa itu strategi peran berdiri sendiri? Berikut akan kami tayangkan dan selamat menyaksikan. Strategi peran berdiri sendiri diawali dengan proses pembimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah secara klasikal. Proses pembimbingan ini dilakukan dalam bentuk in-house training. Kepala sekolah memberikan materi dan membimbing, kemudian guru mempraktekkan untuk lebih memahami materi yang disajikan. Kemudian, peserta didik yang sudah dikelompokkan diberi materi untuk dipahami siswa. Pada tahap ini, semua persiapan dilakukan oleh guru. Belajar kalian masing-masing. Jadi kan kita sudah bagi grupnya, ada grup visual, grup audio, dan grup kinestetik. 1 sampai 20. Semuanya udah tahu? Ayo coba semuanya sebutkan 1 sampai 20. Mulai. Artinya jadi tahu. Oke, itu tentang orang yang berhak. Setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan guru yang menyiapkan semuanya, secara perlahan guru mulai memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara mandiri. Bagaimana supaya kalian bisa menghafal, mengingat tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, Umi tanya dulu sama yang kelompok audio. Kalian tentang bagaimana caranya supaya kalian paham itu pelajaran. Kira grup visual mau buat apa nih? Kita diskusi dulu sama kelompok. Begitu juga dengan grup audio dan grup kinestetik. Kira-kira dengan materi bakalan kita buat apa? Udah dapat? Gambar. Berarti kamu akan mengingat kata blog itu dengan using picture. Oke, kalau grup audio gimana? Satu orang, raise your hand, angkat tangannya. Ya, Nadia. Tak jarang guru menghadapi kendala dalam proses pembelajarannya. Kendala ini kemudian didiskusikan bersama dengan kepala sekolah untuk mencari jalan keluar. Nah, kalau dia sudah pernah mendengar di sekolah lain, atau di orang tuanya, atau di guru ngajinya, dia sudah pernah mendengar surah Al-Ikhlas misalnya. Artinya si anak sudah punya kesiapan awal. Kalau di RP, mereka dengan puisi, dengan gambar itu mereka bisa menguasai materi, kenapa enggak kan gitu ya, mereka belum paham kali dengan gaya belajar gitu. Orang itu aktif semua. Jadi memang itu menurut saya, jadi perlahan di tahap awal ini ketika diferensiasi konten untuk memenuhi kebutuhan kesiapan peserta didik, maka strategi peran berdiri akan dikuatkan dengan sendiri, yaitu selami, dalami, dan ajari. Ini termasuk kelompok yang sudah paham, jadi Bapak berharap kalian buat sebuah rangkuman ya tentang kemudian fungsi dari
listrik. Ya, silakan dibuat catatannya apa saja. Nah, ini masih tidak paham, kalian bisa melihat gambar di halaman 58. Sebutkan rangkaian ini ada apa? Membuat sebuah rangkaian listrik. Catat, boleh. Ya, silakan ini disebutkan apa aja biar supaya menjadi sebuah rangkaian listrik. Kelompok yang masih belum paham, karena Bapak silakan buka halaman 58 ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika proses selami, peserta didik diminta untuk menyelami materi yang sudah dia ketahui, seperti membuat kesimpulan atau kandungan apa yang bisa digali lagi dari materi tersebut. Sementara untuk peserta yang kurang paham, proses dalami dilaksanakan dengan peserta didik diminta untuk memahami kembali materi dengan cara mereka atau dengan gaya belajarnya. Sementara untuk siswa yang sama sekali belum paham, maka strategi ajari adalah jalan terakhir yang harus dilakukan guru. Pembiasaan strategi ini yang terus-menerus dilakukan semakin membuat siswa memahami bagaimana dan cara apa yang akan digunakan agar mereka memahami materi pelajaran. Oke, coba raise your hand angkat tangannya. Mau buat apa? Gambar. Gambarnya mau diapain? Tentang bagian-bagian. Oke, jadi nanti bentuknya seperti kalau grup audio, kira-kira dengan materi itu membuat apa, Nak? Kepala sekolah memastikan apakah strategi peran berdiri sendiri berjalan dengan lancar. Adakah dampak untuk peserta didik dan guru, dan mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan. Jadi kalau Miss Nita ngajarnya seperti ini senang nggak? Pertama kali melaksanakan strategi peran berdiri ini cukup kesulitan bagi saya seorang guru maupun bagi siswa saya. Namun seiring berjalannya waktu, siswa mulai terbiasa dengan strategi ini dan mereka asik belajar dan tingkat pemahaman mereka mulai meningkat. Di awal melaksanakan proses berdifferensiasi ini memang sulit. Saya harus lebih kreatif untuk prosesnya. Seiring berjalannya waktu, siswa dapat mengenali bakat, minat, dan gaya belajar. Saya tinggal memfasilitasi proses pembelajaran. Siswa menentukan sendiri apa yang mereka lakukan. Praktik baik dan proses pembiasaan adalah salah satu cara mendidik siswa sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Dengan pembiasaan pembelajaran berdiferensiasi mandiri melalui selami, dalami dan ajar akan semakin mempercepat terwujudnya proses merdeka belajar. Karena di strategi peran berdiri sendiri proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Guru dan siswa saling memahami. Guru memahami cara mengajar yang tepat dan siswa memahami bagaimana ia belajar dengan mantap.